Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sudah mengklik video ini. Salam sukses dari Hairil Anwar Half Series. Video-video yang saya sampaikan ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam hal menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu, dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal kru yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020, baik pada saat di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Hairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta cara mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Beberapa perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung dan sangat teoritis, yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu 1. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti bulldozer, wheel loader, eskavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal kru, dan lain-lainnya. 2. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti tanah merah, pasir laut, batu bara, dan jenis batuan lainnya. Yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya,
seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya di sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lainnya. Tahapan yang keempat adalah pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah yang pertama, bagaimana cara melaksanakan pemilihan alat-alat berat. Yang kedua adalah bagaimana cara memakai atau mengoperasikan alat-alat berat. Yang ketiga adalah bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat berat. Yang keempat adalah bagaimana cara menghitung kapasitas produksi alat dan menghitung estimasi biaya pemilikan dan operasional alat. Serta yang kelima adalah bagaimana cara membuat suatu proposal. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksi yang akan kami sampaikan adalah untuk jenis bulldozer, dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator, motor grader, motor scraper, kompaktor atau vibro, dump truck, dan wheel tractor. Sedangkan peralatan lainnya adalah water pump, sand pump, tongkang atau bars, dan kapal truk atau dredger. Dalam menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam satu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat berat yang kami sampaikan, diharapkan kalian nantinya bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan tersebut, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek atau suatu pekerjaan, bisa membuat proposal suatu proyek atau suatu pekerjaan, dan bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek atau suatu pekerjaan. Video berikut ini adalah video yang ke-71 dengan kode video 17TNH01, yaitu contoh perhitungan atau contoh kasus tentang pekerjaan pengadaan tanah merah, yaitu dalam hal menentukan jenis dan tipe alat-alat berat yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah analisa estimasi kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alat untuk masing-masing jenis dan tipe alat pada pekerjaan tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah analisa estimasi biaya produksi dan biaya satuan untuk masing-masing alat yang digunakan. Ini adalah foto di mana lokasi tempat pengambilan tanah merah. Contoh kasusnya sebagai berikut. Kita disuruh menghitung biaya penimbunan lahan dengan tanah merah jika diketahui luas areal yang akan ditimbun sebanyak atau seluas 13 hektar, tebal timbunannya adalah 2 meter, jarak angkut dari lokasi pengambilan tanah ke lokasi penimbunan sejauh 2 km, waktu penyelesaian proyek selama 6 bulan.
Kita juga disuruh menghitung biaya produksi untuk masing-masing alat-alat berat yang melakukan aktivitas penimbunan lahan dengan tanah merah tersebut. Ini adalah foto lahan yang akan ditimbun seluas sekitar 13 hektar. Jawabannya sebagai berikut. Kita sampaikan terlebih dahulu tentang proses pekerjaan pengadaan tanah merah, yaitu yang pertama adalah memuat atau loading material tanah merah ke atas dump truck yang dilaksanakan dengan menggunakan eskavator. Yang kedua, mengangkut material tersebut ke lokasi timbunan dengan menggunakan dump truck. Yang ketiga adalah mendorong atau dozing di lokasi timbunan untuk material tanah yang telah dihampar oleh dump truck, kemudian diratakan dengan menggunakan bulldozer. Sedangkan yang keempat adalah memadatkan atau compacting yang dilakukan dengan menggunakan kompaktor. Sedangkan yang kelima adalah pekerjaan meratakan atau grading jalan untuk maintenance yang dilakukan dengan menggunakan motor grader. Jika luas lahan yang akan ditimbun sekitar 13 hektar dan ketebalan tanah timbun sebesar 2 meter, maka volumenya dapat dihitung sebagai berikut. Volume sama dengan luas lahan 13 hektar atau 130.000 meter persegi dengan ketebalan 2 meter, kemudian dikalikan dengan faktor pengembangan tanahnya, yaitu sebesar 1,39. Yang dimaksudkan dikalikan dengan 1,39 atau faktor pengembangan tanah tersebut adalah pada kondisi padat, sehingga untuk menjadi volume dengan kondisi gembur harus dikalikan terlebih dahulu dengan 1,39 sama dengan 361.400 meter kubik. Volume timbunan biasanya dihitung dalam kondisi padat, sehingga harus dikonversi menjadi kondisi gembur karena semua kapasitas produksi alat-alat berat dihitung dalam kondisi gembur. Ini adalah aktivitas daripada pengambilan atau memuat tanah merah ke atas dump truck. Ini foto dump truck sedang mengangkut tanah merah. Ini juga dump truck articulated sedang mengangkut tanah merah. Ini adalah foto dump truck sedang membuang tanah merah di lokasi penimbunan. Ini adalah pekerjaan penyebaran tanah merah yang sudah dibuang oleh dump truck. Ini adalah foto lokasi timbunan yang sudah rata dan sudah dalam kondisi padat. Padatnya ini adalah padat sebagai akibat daripada beroperasinya atau tekanan dari bulldozer yang sedang meratakan di lokasi timbunan tersebut.
Ini adalah foto pekerjaan motor grader sedang meratakan tanah yang dibuang oleh dump truck ini, kemudian dipadatkan dengan menggunakan kompaktor. Dalam perhitungan di sini, alat-alat berat yang akan digunakan adalah eskavator dipilih Komatsu PC400, PC300 atau PC200. Jadi ada 3 alternatif. Untuk dump truck dipilih Hino FM260 atau Mitsubishi PS100, 2 alternatif. Untuk bulldozer dipilih Komatsu D155A, D85A atau D65E. Ada 3 alternatif. Kompaktor dipilih Bomat BW212D atau BW172D. Sedangkan motor grader dipilih Komatsu GD623R atau GD523R. Setelah dilakukan survei, diperoleh data pendukung sebagai berikut. Untuk sewa alat, D155 harganya Rp550.000 per jam, D85A Rp350.000 per jam, sedangkan D65E sebesar Rp275.000 per jam. Untuk eskavator PC400 harga sewanya Rp400.000 per jam, untuk PC300 harga sewanya Rp300.000 per jam, sedangkan untuk PC200 sebesar Rp200.000 per jam. Untuk kompaktor BW212D harga sewanya Rp200.000 per jam, sedangkan untuk BW172D sebesar Rp150.000 per jam. Untuk motor grader GD623R Rp200.000 per jam, sedangkan untuk GD523R sebesar Rp150.000 per jam. Untuk dump truck Hino FM260 sebesar Rp125.000 per jam, dan untuk dump truck PS100 sebesar Rp75.000 per jam. PS100 ini adalah Mitsubishi. Konsumsi BBM-nya untuk D155A 40 liter per jam, untuk D85A 28 liter per jam, dan untuk D65E 21 liter per jam. Untuk eskavator PC400, konsumsi BBM-nya 32 liter per jam, untuk PC300 23 liter per jam, dan untuk PC200 sebanyak 18 liter per jam. Sedangkan untuk kompaktor BW212D, konsumsi BBM-nya 10 liter per jam, dan BW172D sebesar 8 liter per jam. Untuk motor grader, konsumsi BBM-nya adalah 18 liter per jam, sedangkan untuk GD523R sebanyak 15 liter per jam. Dump truck Hino FM260, konsumsi BBM-nya 15 liter per jam, dan untuk Mitsubishi PS100 5 liter per jam. Faktor koreksinya terdiri dari 3 komponen ini nilainya. Sedangkan untuk speed factor bulldozer untuk kecepatan majunya 0,75, untuk kecepatan mundurnya 0,8. Blade atau bucket factor untuk tanah merah 1,1. Waktu pindah gigi untuk bulldozer 0,05 menit, dan waktu pindah gigi untuk dump truck 0,1 menit.
Kapasitas bucket PC400 sebanyak 1,8 meter kubik, untuk PC300 1,4 meter kubik, dan untuk PC100 1 meter kubik. Kapasitas muat Hino FM260 20 ton, sedangkan untuk Mitsubishi PS100 5 ton. Cycle time untuk eskavator PC400 24 detik, untuk PC300 20 detik, dan untuk PC200 18 detik. Berat jenis tanah merah 1,5 ton per meter kubik. Faktor konversi dari padat menjadi gembur sebesar 1,39. Harga BBM sebesar Rp12.000 per liter, dan biaya makan minum operator atau pembantunya Rp50.000 per orang per hari. Hari kerja rata-rata 25 hari per bulan, dan jam kerja rata-rata 15 jam per hari. Ini adalah aktivitas kompaktor sedang memadatkan tanah merah untuk jalan akses menuju lokasi penimbunan. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-72, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar alat-alat berat, yaitu menghitung jumlah kebutuhan dan kapasitas produksi hidrolik eskavator Komatsu PC400 dengan kode video 17TNH02. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2021 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya.
Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, bus bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base coast yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base coast adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base coast, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau
atau jenis-jenis proyeknya.